Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali, Bapak Ibu, para viewers channel Rumah Bahasa Inklusif Indonesia. Pada video kali ini, saya ingin membahas sebuah teks yang mengandung referensi asing dan struktur induktif. Dan bagaimana teks ini cukup menyulitkan pemahaman anak-anak yang membacanya. Baik, kita mulai. Ya, jadi buku ini ya atau teks ini diambil dari buku Bahasa Indonesia kelas 4 kurikulum Merdeka. Jadi ini buku yang dipakai di seluruh Indonesia, Bapak Ibu viewers. Linknya ada di sini ya, Bapak Ibu bisa bisa coba akses. Jadi di link ini kita akan mendapatkan versi PDF-nya. Oke. Lalu teks yang saya bahas di video kali ini adalah teks yang berjudul Ada Vampir di Rumah Ini. Ya, jadi ini tanda tanya. Kurang lebih dia ada di halaman 35 atau 36 ya. Bapak Ibu bisa bisa ikut melihat walaupun nanti sebentar lagi saya akan tunjukkan ya di video ini. Baik, jadi sumbernya teks ini ya, Bapak Ibu, berbahasa Indonesia dipakai di seluruh Indonesia. Baik, jadi video kali ini saya buat ya berdasarkan respon dari siswa kelas 4 SD. Ya, kebetulan ada kegiatan pendampingan yang saya lakukan. Beberapa di antara mereka mengalami kesulitan decoding, ya, lalu beberapa mengalami kesulitan pemahaman. Tapi pada pada titik ini, begitu ya, pada saat ini untuk teks ini, respon mereka, ya, pemahaman mereka bisa dibilang sama, ya, untuk teks yang memang menantang ini. Lalu teks Ada Vampir di Rumah Ini dibaca di minggu kelima kelas 4. Ya, jadi kalau dia ada di halaman 36, ini kemungkinan besar sudah dibahas Bapak Ibu ya. Lalu saya memberikan pertanyaan pemahaman sederhana kepada anak-anak ini dan saya akan sajikan ya analisis kecil dari jawaban mereka. Oke. Ya, jadi sebelum saya tunjukkan teksnya, Bapak Ibu bisa lihat ini beberapa informasi. Ya, jadi judul dari teks ini mengandung kata vampir. Ya, dan vampir ini mengacu kepada ide atau tokoh asing yang tidak ada di budaya Indonesia. Dengan demikian, ya, kata ini ya dan ide atau tokoh asing yang diacu itu belum tentu dekat dengan keseharian siswa. Ya, mungkin ada yang tahu dari film ya atau dari uh, apa ya, mungkin diberitahu oleh siapa begitu ya, tapi karena ini mengacu kepada ide atau tokoh asing ya, belum tentu semua tahu. Ya. Lalu, mohon maaf. Lalu di bawah judul ya atau di awal itu ada kegiatan pra membaca dan juga ada pertanyaan ya yang meminta siswa untuk memprediksi isi bacaan. Ya, jadi kita lihat kembali judulnya ini ya, Bapak Ibu viewers ya, Ada Vampir di Rumah Ini, begitu ya. Pertanyaan ya, ada atau tidak gitu kan jawabannya ya. Jadi kalau judulnya seperti itu, Ada Vampir di Rumah Ini, ya memprediksi isi bacaan ya tentu saja berdasarkan kata-kata yang ada di situ, begitu ya. Dan jika
anak-anak tidak mengetahui atau para pembaca kita ini tidak mengetahui makna kata vampir, ini ada potensi kesulitan untuk melaksanakan atau menjawab pertanyaan pra membaca ini, begitu ya. Ya, prediksi mereka belum tentu mudah gitu ya untuk memprediksi jika makna kata vampir mereka tidak tahu. Oke, sebentar saya tunjukkan ya Bapak Ibu teksnya. Oke, ini teksnya ya Bapak Ibu. Jadi ada di akhir halaman 35 ya, bab 2 ya untuk urutan bahan atau materi buku bahasa Indonesia ini adalah bab 2 halaman 35. Jadi ada pertanyaan pra membaca ya yang tadi sudah disebutkan. Kemudian di halaman 36 ini ada bacaannya ya. Ya, sebetulnya oh ya ternyata eh, tidak bukan pertanyaan Bapak Ibu, saya mohon maaf ya. Ini statement ya, ada vampir di rumah ini. Oke, tapi tetap rasanya ya tetap eh, ininya ya vampir ini merupakan kata yang sangat penting ya. Oke, jadi ada cerita ya awalnya di 2/3 awal dari eh, teks ini, cerita tentang dua kakak beradik ya. Sebetulnya tentang bagaimana menghemat listrik begitu ya. Mereka bercakap-cakap ya bagaimana untuk menghemat listrik ya. Misalnya ini dari kakaknya, matikan lampu, lepaskan kabel ya, tarik stekernya bukan kabelnya ya. Lalu ketika si adik menyalakan kipas angin walaupun eh, bisa em, apa namanya kita buka jendela begitu ya, mereka buka jendela tidak usah eh, menyalakan kipas angin kalau tidak mau gerah ya. Ini ada diskusi dari mereka. Itu di 2/3 ya, 2/3 awal, dan kita bisa lihat ini di halaman 36 ya Bapak Ibu, dari awal sampai akhir ya. Halaman 36, tadi 35 ya kita lihat, lalu 36. Nah, ini 36 akhir dia masih bicara tentang menghemat listrik, tapi kata terakhir ini ada kata vampir. Ya, kalau kabelnya tidak dicabut, daya listriknya masih jalan terus. Kak Lita lalu berbisik. Masih jalan terus ya. Kak Lita lalu berbisik. Kalau sudah begitu kita seperti makan. Kalau sudah begitu kita seperti memberi makan vampir ya di akhir halaman 36. Lalu adiknya merespon ya vampir ya Bapak Ibu bisa lihat di sini. Lalu ada penjelasan dari kakaknya ya, bukan vampir yang itu, vampir yang ini mengisap listrik ya. Lalu ada gambar tetap menyedot mesti mati, lalu apa namanya pernyataan ya di akhir bahwa perlu ya kita perlu uh, mencabut kabel begitu ya supaya tidak boros listrik. Ya, ini sampai cukup penuh ya halaman 37 ya. Seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi teksnya ya cukup panjang ya, tapi tentu saja ada gambar ya. Oke. Kita akan bahas jawaban dari siswa-siswa kita. Seperti tadi sudah kita lihat ya, Bapak Ibu, terkait struktur dari teks ya, ada beberapa paragraf tentang interaksi dua kakak beradik terkait alat elektronik. Lalu di sepertiga bagian terakhir muncul diskusi tentang bagaimana menghemat listrik dan kata vampir ya, ini di belakang ya, di sepertiga bagian terakhir. Lalu di akhir teks, kaitan antara konsep menghemat listrik dan vampir baru dijelaskan. Ya, jadi
kata vampir yang ada di judul ya itu baru dijelaskan di akhir teks, Bapak Ibu. Ya, jadi eh, untuk jawaban siswa-siswa yang saya dampingi ya, ketika saya tanya pada mereka, ini teksnya tentang apa? Mereka semua menjawab ini tentang vampir. Begitu ya, cukup logis sebetulnya ya karena judulnya mengandung kata vampir dan kemudian bagian terakhir yang masih hangat di ingatan mereka ya dari teks ini, bagian terakhirnya itu bicara tentang vampir. Ya, jadi apa yang mereka ingat ya, apa yang memorable itu adalah tentang vampir, bukan tentang cara menghemat listrik yang sebetulnya dibahas di 2/3 bagian atau bahkan lebih ya, karena sebetulnya ketika kata vampir itu dibahas ya itu kan masih ya sebetulnya ya masih tentang bagaimana cara menghemat listrik ya. Nah, menarik ini Bapak Ibu ya karena yang diinginkan oleh teks ini kan sebetulnya bukan memberi informasi tentang vampir sebetulnya, tapi memberi informasi dan memberikan ajakan begitu ya, mengajak para pembaca ya untuk menghemat listrik. Nah, kalau kita ingin anak-anak kita ya, para pembaca kita, anak-anak kelas 4 ini memahami bacaan ini dengan sukses, ya, kita perlu 3 hal yang ada di sini, Bapak Ibu. Ya, pertama, anak-anak itu harus punya pengetahuan bahwa vampir melakukan kegiatan menghisap atau menyedot, begitu ya. Ya, tapi kan ini belum tentu mudah ya, karena eh, referensi asing ya yang tadi sudah kita bahas. Lalu, anak-anak juga perlu memahami bahwa kabel yang tidak dicabut itu tetap menghisap listrik, walau alat elektronik sudah dimatikan. Begitu ya, jadi dari judul, lalu dari 2/3 isi, begitu ya. Lalu, mereka juga ya di akhir setelah memahami bagian-bagian sebelumnya tentu saja, ya mereka perlu melakukan integrasi antara konsep vampir dan himbauan dan cara untuk menghemat listrik supaya mereka bisa memahami bacaan ini dengan sukses ya. Kalau cuma satu ya Bapak Ibu, misalnya nomor 1 ini, pengetahuan bahwa vampir melakukan kegiatan menghisap atau menyedot ya, kalau cuma ini yang mereka pahami, berarti tidak sukses. Begitu. Ya, jadi kalau mereka menjawab bahwa teks ini adalah tentang vampir, sepertinya pemahaman mereka hanya di sini, di nomor 1 saja. Ya, mereka tidak bisa menyimpulkan ya isi teks untuk bisa kemudian sampai kepada nomor 2 dan nomor 3 ini lebih sulit lagi ya, mereka tidak bisa mengintegrasikan 2 konsep yang terkait ya yang diberikan di dalam teks tadi. Ya, integrasi ini kan memang sesuatu yang cukup sulit ya. Jadi tidak eksplisit begitu ya, mereka harus bisa mengaitkan. Nah, harus 3 ini ya untuk memahami teks tadi secara sukses. Nah, kalau kita ya Bapak Ibu meminta anak-anak kita untuk membaca teks ada vampir di rumah ini ya. Lalu ketika kita tanya pemahamannya mereka tidak bisa ya atau belum baik ya, kita perlu memperhatikan ya, kita perlu mengingat ya bahwa ya dari sisi siswa ya dari sisi siswa kita harus punya 3 ini ya, kita harus ingat ya dari sisi siswa mereka punya tidak pengetahuan kosakata dan pengetahuan umum yang
diperlukan. Oke ya, kalau memang mereka belum punya, ya misalnya mereka tidak tahu kata vampir. Vampir itu melakukan apa? Mereka belum tahu ya. Ini kita harus tahu begitu ya. Kita harus ngecek dulu gitu ya. Kemudian siswa juga perlu mempunyai kemampuan induksi. Kita harus memperhatikan ini. Bisa tidak ya mereka dari data-data yang diberikan, dari informasi yang diberikan oleh teks, bisa tidak mereka kemudian menyimpulkan gitu ya. Lalu juga fungsi memori kerja. Apakah mereka mampu ya memanipulasi ya memproses data-data yang mereka terima dari teks begitu ya. Untuk siswa-siswa yang saya dampingi ya Bapak Ibu yang saya sebutkan di sini, decoding mereka baik ya. Jadi ketika mereka tidak bisa menjawab ini teksnya tentang apa begitu ya dengan baik ya dengan sempurna, itu bukan karena decoding mereka buruk, bukan. Ya, mereka bisa membaca lantang teks tadi. Ya, Kak Lita ya mengatakan apa, Sani mengatakan apa, ya semua mereka bisa baca. Ya, tapi makna ya, makna kalimat-kalimat, makna bagian-bagian ya lalu integrasi yang harus mereka lakukan mungkin menjadi sulit karena ada keterbatasan ya pada memori kerja anak-anak kita. Ya, kita harus cek nih. Karena kalau terlalu banyak data ya atau kegiatannya terlalu sulit ya sedangkan memori kerja mereka sudah mencapai batas, nah bisa saja kemudian pemrosesannya tidak sempurna. Ya, jadi ini dari sisi siswa ya hal-hal yang harus kita perhatikan. Lalu ya, ketika kita mendampingi anak-anak ya terutama untuk membantu ya pemahaman mereka, melatih pemahaman bacaan mereka. Ya, kita harus mulai dengan pertanyaan tentang isi yang eksplisit. Ya, jadi biasanya yang eksplisit ya lebih mudah. Ya, misalnya ada berapa tokoh di dalam cerita itu? Ya, siapa saja namanya? Ya, menurut kamu mereka eh, bersekolah di SD atau mungkin sudah lebih besar misalnya. Ya, jadi tentang yang betul-betul ada di situ ya yang bisa didapatkan dari teks dengan mudah ya dengan uh, apa namanya serta-merta begitu tidak harus ada integrasi misalnya. Nah, dari situ Bapak Ibu kita lanjutkan ya dengan komponen-komponen pembangun pemahaman. Kemudian ajak siswa untuk menyimpulkan. Nah, misalnya ya, misalnya mereka belum bisa ya ketika kita tanya ini ceritanya tentang apa, mereka belum bisa menjawab, oh ini tentang ajakan untuk menghemat listrik misalnya. Ya, kita perlu melihat dulu ya pengetahuan kosakata dan umum. Kita cek, kita tanya mereka, kamu tahu tidak vampir itu apa? Ya, lalu eh, kenapa Kak Lita mematikan kipas angin? Begitu. Kenapa Kak Lita mengatakan kabelnya harus dicabut? Begitu ya. Baru dari konsep vampir dan konsep hemat listrik ya, kemudian kita minta mereka untuk menyimpulkan. Nah, ini. Ya, walaupun kalau saya ditanya ya, Bapak Ibu, pandangan saya begitu, sebetulnya referensi vampirnya tidak perlu ya. Bisa saja referensi vampirnya dihilangkan ya atau diganti ya dengan yang lebih dekat dengan kehidupan anak-anak kita. Begitu. Karena uh,
di daerah perkotaan saja ya belum tentu mereka dekat dengan konsep tersebut. Apalagi jika kita bayangkan anak-anak di daerah yang terpencil, ya rasanya akan lebih jauh lagi, ya akan lebih sulit lagi proses memahami teks ini. Jadi bagian vampir atau referensi vampir itu menurut saya sebaiknya diganti ya atau dihilangkan karena tidak integral ya untuk pemahaman bahwa teks ini adalah tentang ajakan ya untuk menghemat listrik. Baik, ya. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan dari sisi siswa dan dari sisi kita, Bapak Ibu ya, selaku pendamping, lebih khususnya lagi tentang pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan. Oke, ya. Jadi ini ya dengan kata lain, jangan serta-merta menyalahkan siswa atau anak ya ketika mereka belum bisa memahami teks, ya karena bisa jadi masalahnya adalah pada teksnya, ya teksnya terlalu jauh dari kehidupan mereka. Ya, sehingga mereka bingung ini sebetulnya teksnya tentang apa. Ya, jangan serta-merta menyalahkan siswa atau anak. Lalu kita harus mengecek apa yang siswa tahu. Tidak kalah pentingnya kita harus mengecek apa yang siswa tidak tahu. Ya, dan tentu saja kita harus menjenjangkan teks dan pertanyaan. Ya, jadi teks itu juga harus kita perhitungkan ya siapa yang membaca, usia berapa, apa yang mereka tahu, apa yang mereka tidak tahu ya harus ada penjenjangannya terkait kosakata, terkait tata bahasa ya, terkait referensi kata-kata yang ada di situ ya, referensi budaya kah atau mungkin referensi kepada alam sekitar ya, ini harus kita jenjangkan. Atau kalau bukan kita yang membuat teks ini, ya kita harus paham begitu ya bahwa teks itu harus dibuat berjenjang. Jadi ketika rasanya teks yang dibaca oleh anak-anak kita itu terlalu abstrak ya Bapak Ibu atau terlalu jauh dari keseharian anak-anak kita, kita bisa memberikan jembatan ya untuk membantu mereka memahami. Ya, kita bisa berikan penjelasan ya, contoh-contoh konkret seperti itu. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga informasi di dalam video ini bermanfaat untuk kita semua karena sekali lagi membaca yang sukses adalah pemahaman. Ya, anak pembaca harus memahami isi bacaannya, bukan hanya dapat atau mampu membaca lantang, ya. Pemahaman sama dengan membaca sukses. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.